Tampil rapi, klimis dengan gaya masa kini. Bagi sebagian pria, memperhatikan penampilan rambut jadi nomor satu. Itu sebabnya tempat pangkas rambut masa kini memanjakan pengunjungnya dengan konsep baru dengan beragam fasilitas. Tak hanya konsep baru, barbershop dengan konsep jadul pun masih bertahan hingga kini. Meski berbeda konsep dan tarif, masih ada kesamaan antara keduanya, yaitu pemangkasnya yang berasal dari Garut alias Asgar. Bagi warga Kampung Pendai, Desa Banyuresmi, Kabupaten Garut, aktivitas memangkas rambut memang sudah berlangsung sejak dahulu. Termasuk bagi Ada Suhada. Berjalan kaki, masuk gang keluar gang, tanpa lelah menawarkan jasa cukur rambut. Profesi tukang cukur digelutinya sejak tahun 1960-an. Di tahun 2011, ia memilih pensiun dan kembali ke Garut dari perantauannya di Bandung. Berbekal peralatan pangkas rambut jadulnya, Ada mulai memangkas. Banyak gaya rambut yang telah dibuatnya, mulai dari gaya klimis hingga potongan cepat. Baginya, profesi tukang cukur adalah profesi yang tak pernah mati. Jasa pangkas rambut selalu dibutuhkan kaum pria. Meski penghasilannya tak seberapa, namun cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, hingga membangun rumah. Satu ya, pekerjaannya enteng. Kedua, tanpa beban materi. Yang penting kita ada kemauan keras. Kedua, jujur. Ketiga, disiplin kerja, disiplin di tempat, disiplin pulang. Disiplin buka dan disiplin tutup. Alhamdulillah untuk membiayai rumah tangga, keluarga, anak cucu, alhamdulillah itu lancar. Sehat, nggak kotor, nggak sebangsa jam 8 sampai jam 8. Itu terenaknya masalah pekerjaan wiraswasta jadi tukang cukur. Tidak terburu-buru saat memangkas rambut jadi ciri khas tukang cukur Banyuresmi. Mereka punya pepatah, lalaunan nu penting rapi, yang artinya pelan-pelan yang penting rapi. Ciri khas yang dipertahankan inilah ampuh menjaga keeksisan tukang cukur asli Garut di tengah gempuran pangkas rambut modern atau barbershop. Kalau dulu karena belum subur makmur ya, sampai jalan 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, belum panas, belum hujan, sampai basah semua, sampai capek dulu. Memang kalau dulu memang sangat prihatin nyukur, tapi kalau sekarang alhamdulillah karena sudah canggih, ada roda 2, ada roda 4 dan sebagainya gitu. Pakai angkot juga bisa. Kalau dulu memang sangat prihatin tukang cukur sama si bapak gitu. Memang enak sekarang. Pertama, tarifnya besar, tempatnya ya bersih dan sebagainya gitu. Enak-enak memang sekarang. Kalau dulu masih ala kadarnya aja gitu, ada yang keliling, yang di DPR di bawah pohon rindang, ada di tempat menengah ke bawah. Sekarang sudah menjadi nomor 1 lah tukang-tukang cukur, namanya juga gaya barbershop. Langganan Ada berasal dari berbagai profesi, namun yang paling berkesan saat ia memangkas Wali Kota Bandung tahun 2001, A.A. Tarmana. Pada saya minta cukur nomor 2, karena sudah akrab, langsung selesai nomor 2, saya sudah rapi. Saya malamnya sudah nonton wayang, dia juga sudah nonton wayang sama-sama. Ya akhirnya habis mengambil mesin tones, diambil tanpa kaki 2 sampai botak semua. Pada bagaimana ini kepala saya udah aja. Saya salah, kurang tidur apa juga pun salah. Sama-sama nonton wayang, begini akhirnya udah aja dibotakin semuanya. Kalau itu nggak kenal dekat ya mungkin marah. Kisah sukses para tukang cukur yang merantau ke kota tak lepas dari cerita para pendahulu mereka yang sukses. Banyak anak muda desa yang tergiur menjadi tukang cukur. Padahal menjadi seorang tukang cukur bukan hal yang mudah. Seorang tukang cukur harus punya bekal yang cukup. Tak cuma kemampuan, namun mental kuat menjadi modal utama.
Semakin berkembangnya bisnis pangkas rambut, semakin banyak pula tukang cukur yang dibutuhkan. Hal inilah yang membuat Rijal Fadilah mendirikan rumah pelatihan pangkas rambut sejak 3 tahun lalu. Sebagai generasi ketiga tukang cukur di Desa Banyuresmi, Rijal punya cita-cita tukang cukur Desa Banyuresmi bisa go internasional. Selain itu, ia juga ingin melestarikan tukang cukur asli Garut yang punya ciri khas. Rumah pelatihannya adalah rumah pelatihan pangkas rambut pertama di Kabupaten Garut. Tukang cukur akan mendapatkan sesuatu nilai plus ketika kita melakukan pelayanan, dari mulai menyapa tamu untuk persilakan duduknya, ketika kita memasangkan selimut bagaimana tata lakunya, bagaimana ketika kita melakukan pemotongan dengan sopan santunnya, dan ketika ngobrol dengan tamu itu bagaimana ketika kita tidak merasa mengajari kepada konsumen itu, dan terakhirnya kita mempersilahkan dan menanyakan bagaimana Pak, sudah cocok atau puas hasil pelayanan saya. Itu yang saya ajarkan dari A sampai Z gitu ya. Rijal juga membekali siswa-siswanya cara berkomunikasi yang baik. Selain punya sikap yang baik, menurutnya kemampuan berkomunikasi seorang tukang cukur bisa membantu pelanggan menyesuaikan wajah dan model rambut. Tukang cukur yang baik, yang cerdas adalah yang bisa memahami pertama karakter atau kontur kepala dari konsumen itu. Yang kedua, dia bisa memberikan pilihan-pilihan. Di samping ada model-model yang terpampang yang banyak sekarang ada di Google ataupun di YouTube. Dan kita juga memberikan kebebasan untuk mengapresiasikan hasil pemikiran sehingga menjadi konsep, karena cukur itu seni. Terinspirasi sang ayah yang juga tukang cukur jadi kebanggaan tersendiri bagi Hafiz. Cita-citanya ingin menjadi tukang cukur seperti sang ayah yang bisa keliling Indonesia. Kan mayoritas di sini itu tukang cukur. Bapak saya juga sendiri itu kan tukang cukur, jadi punya kebanggaan sendiri gitu untuk melestarikan jadi tukang cukur. Jadi sebenarnya kan saya masih mahasiswa gitu, ingin membantu gitu untuk membiayai orang tua, jadi selingan gitu kerjaan di tukang cukur itu. Hingga kini tak terhitung lagi tukang cukur asli Garut yang mengadu nasib di kota-kota besar. Agar silaturahmi tetap terjaga, Persatuan Pangkas Rambut Garut (PPRG) didirikan. Meski belum lama didirikan, mereka punya visi dan misi mulia, menjadikan tukang cukur asli Garut mandiri, profesional, dan berkualitas demi kehidupan yang lebih baik. Persaingan makin sini itu makin besar. Contoh pangkas-pangkas itu udah mulai terseret istilah namanya ke dunia barbershop. Jadi orang yang baru belajar di pangkas-pangkas pengen masuk ke barbershop. Nah, dalam hal ini kami ingin mereka yang ada di pangkas itu bekerja dengan profesional, dengan kualitas yang seperti barber gitu. Tak hanya dukungan dari anggota saja, dukungan dari pemerintah dirasa penting demi keeksistensian Persatuan Pangkas Rambut Garut ini. Awalnya sih kami masih swadaya, tapi kan untuk kedepannya pemerintah juga harus memperhatikan kami. Karena kan di Banyuresmi ini mayoritas tukang cukur. Sampai sekarang belum ada itu bantuan dari pemerintah gitu. Pinginnya kami itu, karena kami ini didaftarkan ke Kesbang, ya pemerintah menjalin atau membantulah misalkan kegiatan kami dalam bidang sosial, dalam bidang pelatihan gitu. Tolong dirojong gitu kan, istilah bahasanya dirojong. Dibanding sektor pertanian yang merupakan mata pencarian warga desa Begendit, tukang cukur adalah penyumbang pendapatan terbesar di Garut. Jasa tukang cukur yang merantau ke kota-kota besar tidaklah kecil. Uang yang diberikan inilah yang jadi angin segar bagi warga di desa. Desi Juliani, Hugi Pramudia melaporkan untuk NET.